Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita masih berjumpa di pagi hari ini dalam pelajaran akidah akhlak. Masih ingat anak semuanya pelajaran minggu tadi tentang apa? Hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak tercela, yaitu nifaq. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, memintakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dimintakan kepada saudara Salman. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Hari ini cukup semuanya? Siapa yang tidak hadir? Kemana? Izin. Izin. Ada suratnya? Ada Pak di akses. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah berdiskusi, siswa dapat menyimpulkan pengertian nifaq. Yang kedua, setelah melakukan tanya jawab, siswa dapat menentukan hal-hal yang mengarah kepada perilaku nifaq dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan akibat perilaku nifaq dengan baik. Keempat, setelah mengamati video, siswa dapat menyimpulkan cara menghindari perilaku nifaq dengan benar. Kita masuki pelajaran nifaq. Ada yang tahu apa itu nifaq? Nifaq adalah perbuatan munafik. Artinya Artinya di depan baik, di belakang buruk. ya. Perilaku nifaq disebut juga apa? Dengan bermuka dua, atau istilahnya disebut dengan apa? Jalan tikus ya. Dimana kalau tikus masuk di lubang yang satu, pasti keluarnya di lubang yang lainnya. Artinya nifaq itu orang yang bermuka dua, dalam arti apa yang dia katakan tidak sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Nifaq sendiri terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama nifaq apa? Nifaq amali atau perbuatan. Ya, perbuatan. Yang kedua Nifaq i'tiqadi atau keyakinan. nifaq perbuatan, contohnya apa? Murtad. Nifaq perbuatan disebut dengan contohnya, misalnya seseorang mengaku muslim tetapi tidak sembahyang. Seseorang mengaku muslim tetapi tidak pernah puasa. Artinya dia mengaku Islam, tapi apa yang Islam suruh dia tidak kerjakan. Itu bagi pelaku nifaq dalam perbuatan masih dianggap muslim, bukan dianggap kafir. Tetapi berbeda dengan yang kedua, apa nifaq apa? Tadi artinya nifaq keyakinan. Contohnya apa ya? Nah, artinya contohnya seseorang yang punya nifaq i'tiqad, dia Islam tapi tidak mempercayai Rasulullah. Bahkan kan Rasulullah itu kan membawa wahyu atau risalah. Jadi bagi perilaku nifaq ini dosanya sangat besar ya. Apa hukumannya adalah neraka jahanam. Ya. Jadi
Tanda nifak apa? Sofi yang pertama. Bila berkata dusta. Ya. Tanda nifak yang pertama bila berkata dia berdusta. Yang kedua apa Indah? Bila berjanji ia ingkar. Ya. Yang ketiga, Rizky. Bila dipercaya mengkhianati. Jadi ada 3 tanda orang munafik apabila dalam diri kita atau dalam diri orang lain ada sifat ini, maka orang itu adalah orang munafik. Di zaman sekarang orang munafik itu menampakkan diri, di mana apa yang dia katakan, dia bersumpah tidak akan korupsi, tetapi nyatanya mengingkari. Nilai akibat buruk dari nifak yang pertama itu ada bagi diri sendiri. Yang pertama, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Jadi apabila kita atau pernah berdusta, maka orang lain tidak akan percaya lagi dengan kita, disebabkan oleh kita sering berdusta dan akan mendapatkan siksa yang apa? Pedih. Bahkan ulama mengatakan dosa atau nifak ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Dan nifak akan kekal di dalam neraka Jahanam, tempat yang paling bawah dari neraka. Bisa mempersempit jalan memperoleh rezeki akibat dari nifak. Membuka peluang bagi diri sendiri, itu membuka peluang munculnya fitnah. Karena kita berkata tidak semestinya, sering berdusta, akhirnya bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan kekecewaan, sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang terjalin baik, mencemarkan nama baik. Sampai di sini ada pertanyaan tentang nifak? Ada? Bila ada, kita akan melakukan diskusi. Silakan buat kelompoknya. Artinya dia mengaku Islam tapi ada percaya lawan Nabi dan tidak percaya dengan Tuhan. Itu yang saya keluar. Karena nifak ini letaknya di hati lah, cuma di diri sendiri. Tapi kalau nifak kan tahu kecuali orang terdekat, hanya tahu.
dan letaknya di dalam hati masing-masing orang. Mulai juga ya. Kalau sebagai lalu. Mantap ya. Enggak majelis Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang nifak. Tanggapannya adalah tentang perilaku nifak, di mana apa yang dia katakan tidak sesuai dengan kenyataan atau hal yang dia lakukan di depan tidak mencerminkan kelakuannya di belakang. Pelaku nifak disebut munafik. Soal, kalau Arman sering menasihati saudara-saudaranya dan mengingatkan mereka atas sebagian kemaksiatan, akan tetapi dia sendiri sempat melakukan kemaksiatan tersebut, apakah Arman termasuk orang yang munafik? Tanggapan kami dari hasil diskusi tadi, Arman harus bertaubat kepada Allah dari kemaksiatan dan tetap memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya. Arman tidak boleh melakukan kemaksiatan dan meninggalkan nasihat kepada saudara-saudaranya, karena ini berarti menggabungkan dua kemaksiatan. Maka Arman harus bertaubat kepada Allah dari hal itu disertai atau tetap memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya. Hal itu tidak termasuk munafik. Akan tetapi sikap Arman termasuk yang Allah ucap dan dia mencela siapa saja yang melakukan hal itu, sebagaimana firman-Nya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran surah As-Saff ayat 2-3. Dan firman-Nya Ta'ala, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian sedangkan kamu melupakan diri atau kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Quran surah Al-Baqarah ayat 44. Kita berikan tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Sebelum pelajaran hari ini kita akan berkesimpulan. Jadi apa kesimpulan tentang nifak tadi? Yang harus kita hindari demi kebaikan diri sendiri dan orang lain. Ada tanda orang munafik ada berapa tadi? Pertama, Bila jadi untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang keras hati. Sebelumnya Bapak akan bagikan lembar kerja yang nanti akan diisi oleh kalian masing-masing. Sekian pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kifaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.